Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu keluarga GSTO. Kita di sini berkumpul lagi, bersilaturahmi lagi, masih bersama dengan Dr. Iskandar. Hari ini kita akan membahas tentang anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa keton untuk manusia sejak zaman Nabi Adam. Jadi kita sampai nanti sekitar jam 5 ya Dok ya. Kita akan berdiskusi bersama tentunya dengan pemaparan yang luar biasa dari Dr. Iskandar. Bapak Ibu mohon untuk memute Zoom-nya. Kemudian jika ingin bertanya Bapak Ibu bisa menulis dalam kolom chat. Nanti insya Allah saya akan membantu untuk memoderatori dan menyampaikan kepada Dr. Iskandar. Atau nanti di sesi akhir kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung dengan Bapak Ibu, nanti bisa raise hand di kolom reaction. Terima kasih, tidak usah panjang dan lebar. Saya serahkan kepada Dr. Iskandar selaku narasumber dan selaku yang membagikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Monggo dokter, silakan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar Mbak ya? Jelas nih? Jelas dokter. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saja. Alhamdulillah kita ketemu lagi di 40% meeting ini. Jadi untuk Zoom ini memang terbatas untuk peserta DSTO. Kemarin kita tidak share ke luar DSTO peserta dan alumni. Ini khusus untuk peserta DSTO karena ini berkaitan dengan langkah kita. Insya Allah yang sudah ikut DSTO dan mungkin lagi ikut yang angkatan 8 ini sebagian sudah paham tentang ini ya, keton ini ya, keton. Alhamdulillah saya bisa mendampingi Bapak Ibu semua di sela kesibukan ya. Alhamdulillah hari ini memang agak padat, baru selesai nge-zoom ya, teman pengurus perwakilan MTA. Nanti habis maghrib saya live di TV MTA. Mungkin yang mau ikut melihat tentang vaksin, mekanisme cara kerja vaksin, saya berbicara di situ. Nanti ada di streamingnya, silahkan. Mungkin mau sekitar jam 8. Saya habis dari sini, habis maghrib nanti langsung berangkat ke studio. Sama saya berbicara di level fisiologis ya, fisiologis biomolekulernya. Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui kemarin ya, kita share kemarin bahwa kita diberikan nikmat Allah SWT itu berupa keton, nikmat keton. Ini adalah nikmat pemberian Allah, anugerah Allah di saat tidak ada makanan. Ya, kalau sekarang mungkin kita hidup di dunia di lingkungan yang melimpah makanan ya. Jadi sekarang ada kulkas, ada mungkin penghangat. Misalkan nggak ada masakan kita bisa pesan GoFood ya, bisa pesan online di warung-warung ya. Tapi coba bayangkan zaman dahulu, zaman purba ya, zaman batu gitu. Bagaimana mereka makan? Artinya mereka makan itu enggak tentu apakah ada makan atau enggak, tapi mereka survive, bertahan hidup ya. Buktinya apa? Buktinya kita terlahir di dunia ini. Berarti kan karena nenek moyang kita bisa mempertahankan hidupnya. Nenek moyang kita ya ada yang ketemu makanan, ada yang enggak. Ya, itu. Jadi bisa bertahan. Jadi menurut Theodorus
Dobzhansky ya, seorang ilmuwan. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Jadi dalam alam ini, di biologi ini, tidak ada yang masuk akal. Ya. Semua itu masuk akal. Ya. Tidak ada yang masuk akal kecuali bisa dijelaskan berdasarkan evolusi ya. Tidak ada yang masuk akal. Ya. Ini kurang kata-kata tidak. Jadi di dunia ini semua itu bisa dijelaskan dengan pendekatan evolusi, ya. Termasuk kita hidup sekarang, ya itu tidak lepas dari teori evolusi yang ada berdasarkan ilmuwan ini. Ya, ya contoh aja ya seperti Ismail dan Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di gurun, ya waktu itu di Mekah yang belum ada penghuninya, hanya ditinggal ya mereka berdua ya, tapi mereka bisa hidup ya karena waktu itu ditinggal Ibrahim kembali ya. Dan ditinggal hanya pesuruhan itu karena Allah ya. Ternyata Allah memberikan air Zam-Zam lewat kakinya Ismail. Ya, kemudian lewat air Zam-Zam itu mengundang burung untuk mendekat karena burung itu punya insting ya ketika ada air berarti ada kehidupan. Maka banyak burung berterbangan mencari air di situ ya di gurun itu. Dengan adanya burung yang berterbangan ya itu menjadi perhatian penduduk di sekitar itu ya. Kalau ada burung menuju ke sana, maka penduduk Mekah di sekitar Mekah waktu itu akhirnya mencari kemana terbangnya burung-burung itu. Ya, kemudian sampailah di tempat air Zam-Zam bersumber. Ya, gitu. Nah, akhirnya barulah Siti Hajar dan Ismail mendapatkan makanan ketika penduduk sekitar itu berbondong-bondong ke situ dan melakukan perdagangan di situ. Nah, di situ baru ada makanannya. Kira-kira antara ditinggalnya Ismail sampai makanan datang butuh berapa hari? Ya nggak mungkin sehari kan. Jadi butuh paling nggak 3 hari 4 hari ya. Mengundang burung datang, burung mengundang penduduk datang, mencari sumber air, nah barulah di situ terjadi pertukaran makanan. Nah, paling enggak itu beberapa hari sampai makanan itu sampai ke Siti Hajar, sampai ke Ismail, putranya Ibrahim. Nah, selama waktu menunggu makanan datang itu berapa lama? Kenapa bisa hidup? Nah, itulah anugerah Allah yang dinamakan keton, ya, keton. Itu. Jadi dari sini aja jangan pernah berpikir orang tanpa makan gula, makan nasi meninggal kelaparan, enggak semudah itu. Ya, semudah itu. Ya, kita lanjutkan sebentar agak lambat. Ya, sehat sebenarnya adalah tetap sehat baik ada makanan maupun tidak ada makanan. Ya ini clue ya kata kunci. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sehat ya ketika nggak sarapan aja perutnya bermasalah, emahnya kumat. Ya itu enggak sehat. Ya. Orang sehat itu yang sebenarnya sehat baik ada makanan maupun tidak ada makanan kita tetap sehat. Kita puasa maupun tidak puasa kita tetap sehat. Jadi para peserta di STO ya yang belum adaptasi ketika latihan puasa ini merasa perutnya perih, lambungnya kambuh, ya memang itu menandakan panjenengan semua memang belum sehat, belum sehat. Ya. Nah, sehat kalau pengen sehat tirulah orang dahulu. Orang dahulu itu belum tentu dapat makanan setiap hari, belum tentu. Tapi orang dahulu tidak akan itu mengeluh, nggak akan. Ya. Pokoknya pagi berburu, ya siang harinya baru dapat makanan, ya baru dapat buruan,
disembelih, dimakan, baru dimakan. Ya, jadi makannya pun udah siang. Ya. Beda dengan sekarang karena sekarang kita dimanjakan, ya, dimanjakan. Ya. Ada waktu, ya. Nah, itu menjadikan kita tidak sehat. Jadi yang sehat sebenarnya adalah baik ada makanan maupun tidak ada makanan tetap sehat. Kayak pandemi ini, ya. Sehat karena makan makanan apa suplemen tinggi vitamin C dosis tinggi, enggak sehat itu. Makanan yang banyak makan supaya sehat, enggak sehat itu. Ya. Sehat itu makanan, enggak ada makanan tetap sehat. Itulah sehat yang sebenarnya. Nah, kita meniru ancestral lifestyle ya, gaya hidup para leluhur kita. Ya. Bagaimana manusia makan? Ya kita ikuti ya. Nah, kita makan itu sebenarnya ada 4 dimensi ya. Jadi saat ini kita mungkin makan tersedia. Oh ada makanan di meja makan. Ya. Tapi orang dahulu ketika ingin meraih makanan maka ada waktu untuk mencapainya. Itulah dimensi keempat. Nah ini yang menjadikan memang orang zaman dulu itu melaksanakan lifestyle-nya karena memang tuntutan alam. Ya. Jadi makanan harus diburu dulu, dicari dulu, baru dapat. Ya. Zaman dulu belum ada pertanian, belum ada orang nanam padi, belum ada orang nanam singkong, nanam jagung, belum ada. Tapi mereka di alam liar. Ya. Jadi waktu ini sangat menentukan. Maka dalam DSTO ini waktu makan pun diatur ya. Ya ini memang kita mengikuti lifestyle orang dahulu ya. Orang dahulu tidak makan sewaktu-waktu. Kalau orang dulu memang terpaksa ya karena makanan tidak selalu ada. Tapi itu malah yang menjadikan mereka sehat. Ya. Kalau kita kan sewaktu-waktu ada makanan, jam 12 malam ada makanan, jam 3 ada makanan. Ya, akhirnya tubuh kita dimanjakan dan kita menjadi gampang sakit. Ya ini ya. Mereka ya orang zaman dahulu ini nggak tahu berapa lama mereka akan mendapatkan makanannya. Ya. Jadi pagi ketika matahari itu muncul, mereka berburu makanan, belum tentu mereka hari itu dapat. Ya. Yang penting mereka berburu, ya. Berburu untuk cari makanan. Belum tentu mereka dapat. Ya. Kadang mereka nggak dapat. Ketika nggak dapat, apakah mereka sakit? Enggak. Maka besoknya mereka akan berburu lagi sampai kapan dapatnya. Ya, ya seperti ular itu ya. Makanya nggak tiap hari, ya. Mungkin seminggu sekali. Ya karena memang hewan dan manusia itu sama-sama mamalia. Jadi punya sistem menyimpan energi untuk digunakan ketika tidak ada makanan. Nah ini susah cari makanan juga. Kemana cari makanan? Belum tentu mereka dapat. Ya. Ya. Mereka yang di gurun atau di padang tandus. Dan mereka pun tetap enjoy. Ini yang menjadikan mereka sehat. Maka pilar keempat DSTO ini adalah mengelola stres ya. Ya. Selalu rileks. Nah, mereka juga sama orang dahulu ya udah rileks ya. Mereka makan bersama, kemudian tidur ya. Habis makan ya, malamnya mereka tidur karena memang dulu belum ada HP ya, belum ada TV. Malam ya mereka hanya tidur. Nah, ini adalah peninggalan orang-orang dahulu ketika meninggalkan apa itu? Mereka meninggalkan lukisan-lukisan di peninggalannya di museum-museum itu ada. Apa yang mereka gambar? Mereka menggambar itu berupa lukisan-lukisan tentang hewan, tentang binatang. Ya memang zaman dulu mereka lebih banyak berburu binatang. Ya. Karena binatang itu di segala penjuru dunia ada.
ini yang dekat laut, ya mereka berburu ikan. Yang di hutan, ya kambing, kerbau. Kemudian, ya, yang membedakan di dunia hewani dan tumbuhan, dunia hewani tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, ada kapan saja, ya, di mana saja selalu ada hewan. Ya. Di gurun, ya, tidak ada apapun, ya, ada ular, ada kalajengking, ya, ada ulat, kepompong di situ, itu bisa dimakan oleh manusia, ya. Ya mungkin pernah lihat, ya, perang di hutan, perang Vietnam, perang apa itu di TV-TV itu, ketika perang mereka sedapatnya apa di sana itu dimakan. Ya. Ya, itu hewan-hewan memang tersebar di mana saja, mungkin ada terenggiling, ada landak, ya, mungkin ada anjing, ada macan, ya. Ya, apa saja bisa dimakan, itu menjadi energi. Ya. Coba dibayangkan Columbus itu bisa menemukan, ya, Amerika yang waktu itu dinamakan Indian, ya, karena mengira India. Columbus itu hidup di laut berlayar bertahun-tahun, ya, menemukan benua. Ya. Berlayar di perahu, dulu belum ada listrik perahunya, ya. Ya, belum ada makanan yang bisa disimpan. Ya. Mereka makannya dari apa, ya, dari ikan, ya, sekitar laut, ya ada makannya ikan. Jadi zaman dahulu belum ada karbohidrat, nggak ada karbohidrat, tapi mereka tetap bisa bertahan hidup, ya. Sedangkan dunia tumbuhan itu hanya tumbuh di daerah tropis, ya. Mungkin kita di Indonesia daerah tropis, ya, tumbuhan banyak, apa-apa ada di sini, ya, itu berkahnya Indonesia, ya. Ya coba orang yang di kutub, di gurun, ya, di Australia, di gurun pasir sana, gitu, mungkin pernah yang naik haji ke sana, itu ya, gurun-gurun waktu itu makanan susah di sana, ya. Tapi mereka bisa bertahan hidup, ya. Karena memang manusia diciptakan itu tidak tergantung dengan karbohidrat, ya. Karbohidrat itu identik dengan tumbuhannya. Jadi tanpa tumbuhan manusia bisa hidup. Tapi tanpa hewan manusia nggak bisa hidup, ya. Maka Allah menyebar hewan dalam bentuk apapun, ya, berupa burung, ya, berupa hewan liar, berupa hewan ternak, ya, ikan, itu memang supaya bisa dikonsumsi oleh semua saja manusia di belahan bumi manapun. Orang kutub gunung pasir tidak ada tumbuhan di sana. Ya. Orang Eskimo, ya tidak makan karbohidrat di sana, makanya anjing laut, makanya ikan, ya. Tapi tetap bisa hidup. Maka jika manusia ditakdirkan hidup harus makan karbohidrat gula, maka manusia sudah punah sejak dahulu kala. Ya. Dan kita tidak akan pernah terlahir di dunia ini, ya karena manusia punah, ya. Tapi manusia sudah disetting bisa bertahan, survive meskipun tidak ada makanan sampai beberapa hari, ya. Ya. Allah memberi apa? Memberi keton, ya. Keton, ya, keton diproduksi di liver manusia. Ketika nggak ada makanan, lemak dalam perut kita ini akan dirubah menjadi keton. Nah, itulah sebagai sumber energi bagi manusia ketika tidak ada makanan, ya. Dan manusia yang sehat itu adalah manusia yang bisa menggunakan keton untuk bertahan hidup, ya. Ya. Jadi kalau bertahan hidup tergantung dengan obat mah, tergantung dengan gula, ya itu enggak sehat, ya, enggak sehat. Maka dalam DSTU ini kita latih untuk menjadi sehat, tetap sehat baik ada makanan maupun tidak ada makanan, ya. Lambung nggak akan pernah bermasalah ketika nggak ada makanan. Mau puasa Ramadan kecil, kecil, ya. Karena tubuh sudah punya keton, ya. Dulu zaman Rasulullah perang Badar itu dalam suasana puasa, ya.
Tapi mereka kuat ya, karena Rasulullah dan sahabat itu udah terbiasa puasa Daud, puasa Senin Kemis. Jadi memang sudah ketosis ya, sudah terbiasa tubuh yang para Rasulullah, para sahabat itu menggunakan keton, ya, sehingga mereka gampang sekali ya membongkar lemaknya ketika puasa. Ya. Nah, ini ya, jadi yang biru ini adalah yang derajat Celciusnya rendah, ya, di bawah 20 derajat Celcius di daerah kutub. Kemudian daerah dingin, ya, daerah dingin. Ini tidak mungkin tumbuhan hidup semuanya. Tumbuhan hidup hanya di yang merah ini atau yang orange ini ya. Bagaimana halnya mereka yang ada di biru ini? Nah, itu karena apa? Karena di sini tersebar semua hewan, ya. Hewan ada di sini sehingga manusia bisa hidup. Kemudian makanan hewani adalah cara manusia bisa bertahan hidup sejak zaman dahulu kala ya, makanan hewani. Jadi manusia tergantung dengan hewani ya. Karena apa? Hewani tersebar di seluruh penjuru dunia. Manusia bisa hidup tidak tergantung gula sebagai sumber energinya ya. Tubuh manusia menyediakan keton ya. Ketika kita nggak ada makanan, nggak ada nutrisi, maka liver akan membongkar lemak untuk diubah menjadi keton. Nah, keton ini untuk sumber energi manusia. Bandingkan dengan sekarang. Ada coretannya ya Mbak Linda. Bandingkan dengan sekarang ya, yang atas itu adalah gambaran orang-orang sekarang ya, dengan gizi seimbang. Keseimbang tapi tidak seimbang ya. Kalau gizi seimbang sebenarnya harusnya karbohidrat 30%, protein 30%, lemak 30%. Tapi gizi seimbangnya kok karbohidrat 60% ya. Sebenarnya itu enggak seimbang lagi ya. Kemudian kalau yang bawah ini lifestyle ancestral ya, para leluhur. Mereka sehat. Halo Mbak Dinda, kenapa ya kok nyorak ya? Iya dok, tapi sebenarnya peserta semuanya sudah saya mute itu dok. Oh, coret dari sana ya. Apa dicoba ulang lagi ya dok ya, dibuka dari awal ya dok ya? Oh gitu, di ya. Ini share screen-nya di stop gitu, terus gitu. Ya, di stop dulu terus dibuka lagi. Semoga nggak orek-orek lagi dok. Oke, ya. Coba dok. Ya. Oke. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, sudah bersih kayaknya. Kita lanjutkan, kita besarkan dulu screen-nya. Jadi, kok muncul lagi?
Ya, zaman sekarang ya, zaman sekarang seperti itu. Dan ini rupanya ya dulu pernah ada hoax ya Bapak Ibu tahun 1954, di situ tertulis di majalah Time itu diet tinggi lemak berhubungan dengan kematian akibat penyakit jantung koroner. Jadi itu penelitiannya itu salah menyimpulkan. Ya. Jadi contoh gini ya, misalkan ada perumahan terbakar. Ketika ada perumahan terbakar, ada mobil pemadam kebakaran. Kemudian suatu saat lagi ada perumahan lain terbakar lagi. Di situ juga ada mobil pemadam kebakaran. Di tempat lain juga begitu lagi. Ada perumahan kebakaran, ada mobil lagi. Ya, sehingga disimpulkan, oh berarti karena ada mobil pemadam kebakaran, ada kebakaran, oh mobil pemadam itulah yang menyebabkan kebakaran perumahan. Jadi sama halnya dengan penelitian waktu itu ya. Ketika ada penyakit jantung koroner, ya di situ ada lemak di situ ya, ada kolesterol. Ya. Nah, padahal kolesterol datang itu sebenarnya untuk menambal kerusakan ya. Jadi kolesterol itu kan bahan untuk membuat membran sel ya. Membran sel. Sehingga ketika ada luka, ada injury ya, ada peradangan, ada inflamasi, maka makrofag ini akan memanggil lemak-lemak itu untuk datang untuk menambal ya, ibaratnya kita kena pisau ya, berdarah, maka lama-lama kan akan mampet, kemudian akan menyembuh. Lah menyembuh ini adalah dengan cara menambalnya dengan lemak, dengan protein ya, sehingga ketika ada luka, ada serangan jantung ya, luka jantung koroner itu kan ada peradangan ya. Di saat itulah memanggil lemak untuk datang memang untuk memperbaiki ya, perbaiki. Nah, tapi ternyata disalah simpulkan oleh orang-orang waktu itu bahwa yang menyebabkan kematian adalah kolesterol ya. Sehingga kolesterol ini menjadi kambing hitam ya, sehingga lemak itu dilarang ya. Dia tinggi lemak ya. Akhirnya sebenarnya ini diralat sebenarnya ya tahun 1900 berapa itu. Tapi rupanya berita hoax ini sudah terlanjur mengakar sampai sekarang, sehingga kita ya dilarang makan tinggi lemak tapi membiarkan makan tinggi gula. Nah, ya ibaratnya itu ketika ada kebakaran maka tidak boleh pemadam kebakaran datang. Nah, itu. Tapi malah membiarkan orang bawa bensin datang. Nah, ini karena waktu itu selama puluhan tahun ya. Sebenarnya ini sudah diralat ya bahwa lemak itu aman bagi tubuh. Nah, tapi ini sudah terlanjur mengakar sehingga sampai sekarang kalau kita ke dokter pun, ke puskesmas, ke bidan, anjurannya itu ya. Jangan makan tinggi lemak. Nggak pernah yang memberi edukasi jangan makan tinggi gula. Nah, inilah kesalahan dunia medis kita. Nah, ini yang terjadi sekarang, manusia lebih mengutamakan cita rasa ya. Lidah paling ujung ini, sehingga manusia senang kuliner ya, senang mencoba makanan apapun ya, tidak peduli bagaimana kalori yang masuk dalam tubuhnya ya, sehingga itu sangat merusak tubuh. Itulah zaman now, zaman sekarang. Kemudian resep yang paling favorit di dapur adalah gula dan tepung. Nah, ini kita alami ya. Kita masak apapun, mana gula, mana tepung. Ya. Padahal ini semua adalah gula, ya glukosa. Ya. Tepung dipecah jadi gula. Ya.
Ini yang menyebabkan rusaknya tubuh kita. Ini yang saya terangkan kemarin ya. Gula, tepung, ya ini ya, dietary ages ya. Ages dulu ya, singkatan yang Zoom sebelumnya ya. Advanced Glycation and Process ya. Jadi proses perlengketan gula, karena gula melengketi semua protein dalam tubuh kita ya. Sehingga kalau ini terjadi ages ya, perlengketan itu, maka ini akan menimbulkan obesitas, resistensi insulin. Insulinnya itu numpuk dalam tubuh kita karena tubuh kurang bisa membaca, tumpul ya, timbul obesitas. Hiperandrogenisme ya, ini berarti hormonnya itu menjadi hormon laki-lakinya itu menjadi dominan sehingga gampang timbul jerawat, timbul PCOS ya. Kemarin ada yang konsultasi PCOS ya, polycystic ovarium syndrome. Ya, ini menyebabkan head tidak teratur, ada kista-kista di ovarium ya. Susah punya anak, susah hamil, susah punya keturunan ya. Ya, maka ini yang DSTO premium kemarin ya, ini termasuk materinya ini ya, di sini tadi kenapa bisa sembuh bagi yang nggak punya anak, prosesnya ini ya, prosesnya ini. Kita memperbaiki PCOS ya. Jadi gula yang tinggi itu melengketi semuanya dan juga termasuk melengketi dari ovarium, sel indung telur atau produsen telurnya ya. Sehingga kalau ini dilengketi itu menghasilkan, ini kan menghasilkan hormon-hormon ya, hormon-hormon seks, termasuk hormon wanita, hormon laki-laki ada di sini. Kalau terjadi over hiperandrogenisme, nah ini yang terjadi ya, maka timbul susah ya, susah punya anak. Karena apa? Sel telurnya menjadi jelek ya, karena pabriknya kan jelek ya, ovariumnya jelek sehingga susah punya anak ya. Kemudian mempengaruhi siklus menstruasi ya, termasuk menjadi nyeri ketika datang bulan ya, nyeri atau mungkin darahnya sangat banyak, menometroragi ya. Ini karena ini ya, karena peradangan di ovariumnya ini. Peradangannya karena terjadi perlengketan oleh gula karena banyak makan gula di situ ya. Kemudian perlengketan gula yang melengketi ini juga menghasilkan ROS. ROS itu radikal bebas ya, inflamasi. Jadi segala sesuatu yang ada tubuh kita itu awal-awalnya ya karena radikal bebas yang menyebabkan inflamasi ini ya. Contohnya apa? Yang punya sakit lambung, nyeri lambung. Itu karena ya kebanyakan gula, karena ages ini ya, karena glikasi ini ya. Jadi gitu ya, makanya mungkin yang awal-awal ini waduh punya mah itu. Ya makanya dilatih terus supaya bisa menjalani program DSTO ini. Kalau sudah bisa seminggu aja ya, itu semua akan sembuh ya. Lambungnya sembuh, udah nggak ada lagi nyeri-nyeri lambung. Ya. Nyeri jantung udah nggak ada nyeri jantung. Yang terancam cuci darah dengan ini sembuh ya. Cuci darah itu peradangan ginjal ya. Maka peradangan ginjal itu dengan pola seperti ini nanti radangnya akan baik sendiri sehingga kreatininnya akan turun. Yang mungkin tadinya hampir 2 ya bisa turun menjadi 1,5, menjadi 1, menjadi 0,5 ya. Di saat itulah ginjal Anda sembuh, tidak akan terancam gagal ginjal lagi, cuci darah lagi. Kemudian NF-kB ini peradangan. Dari semua peradangan dalam tubuh kita itu sebenarnya sumbernya adalah radikal bebas ya, atau ROS. Ya. Sebelum ROS ini melewati namanya NF-kB. NF-kB ini adalah kode tubuh untuk memproduksi sel radang atau sitokin. Ini semua sumbernya ya satu, karena
gula yang melengketi sel kita. Nah, ini inflamasi, ini radang ya, karena selnya tadi dilengketi oleh gula tadi ya. Ini efeknya kemana-mana, ada migrain, akne itu jerawat, metabolic syndrome ya, karena ya metabolic syndrome itu ya kolesterolnya, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, diabetes, hipertensi, kemudian gampang capek, tidak fokus, ya, ototnya nyeri, bloating, perdarahan, nyeri sendi, ya, kemudian semua, ya, semua itu karena sumbernya ya gula, ya itu. Coba dijalani ini, nanti yang bangun tidur kok pegel-pegel, keringingan, gampang kesemutan, sendi-sendinya gampang nyeri, ya, rematik, ya, asam urat dan sebagainya. Menjalani di STU ini akan hilang semua. Buktikan aja ya. Ya. Ini dari jurnal ini ya, ini udah diteliti. Jadi ini saya nggak gambar sendiri, saya ngambilnya dari jurnal. Dan jurnal itu ketika dipublikasikan itu sudah diuji bahwa itu adalah diterima oleh ilmuwan. Ya, jadi obesitas, stroke, gangguan saraf, penuaan, ya, penuaan, jantung koroner, resisten insulin, ya, DM tipe 2. Ini penyebabnya ya karena adanya gula, ya, gula melengketi protein, menghasilkan radikal bebas merusak mitokondria, akhirnya terjadi mitokondrial dysfunction atau mitokondrianya menjadi fungsinya menjadi kurang baik. Nah, ini menyebabkan penyakit-penyakit ini. Sumbernya ya itu saja gula. Jadi ini bukan saya yang ngomong ya, tapi ini penelitian yang ngomong. Ya. Jadi hilangkan kesan saya sangat benci gula, ndak. Ini karena memang ilmunya berbicara seperti itu. Nah, ini juga penelitian juga ya. Kalau terlalu banyak makan minum manis ya diabetes, gagal ginjal kronis, cuci darah ya, hepatitis, kerusakan hati ya, kanker hati, ya sirosis, hepatis, jerawatan, tumor, ya. Fatty liver ya perlemahan hati ya gula darah tinggi ya, semua ini ya karena yang manis-manis ini ya, yang manis-manis. Ini juga penelitian lain sama seperti itu ya. HDL-nya rendah, ya, lemak baiknya rendah, kanker, obesitas, diabetes, resisten insulin, ya, aterosklerosis, ya, pengerasan pembuluh darah, hipertensi, inflamasi kronik, ya. Ya semua karena hiperinsulinemi, ya, karena gula darah yang tinggi, ya. Jadi semoga dengan seminar ini menjadi sadar semua ya. Yang berbahaya itu gula, bukan lemak, bukan protein ya. Makanya kok saya yang ngelus dada itu ketika orang masih sangat takut dengan lemak, dengan protein, tapi tidak takut dengan gula. Sumbernya ya gula, karbohidrat. Tapi yang jadi kambing hitam kok malah protein lemak gitu. Nah, gula itu menyebabkan ketagihan ya, karena dimanjakan itu tadi. Ya, ketika nggak makan gula maka terasa lemas, pusing, geliang, gemeter, tremor, ya, bingung, marah, gemeteran, keringat dingin. Ini karena sindrom kekurangan gula, ya, karena memang tidak pernah dilatih untuk puasa, ya, tidak seperti orang-orang dulu, ya, sering puasa, jarang makan. Ya, orang-orang sekarang adalah sering makan, jarang puasa, ya, sehingga
Ketika tidak ada makanan dikit aja itu langsung bergejala, ya, langsung pusing, perut perih dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya nggak sehat. Aging itu penuaan ya, penuaan. Jadi penuaan itu sebenarnya sumbernya ya dari kerusakan mitokondria. Mitokondria karena apa? Karena radikal bebas. Radikal bebas karena apa? Karena gula. Ya udah, jadi sumber-sumbernya ya karena gula itu. Gula. Nah, ini gaya hidup zaman sekarang yang mager, malas gerak ya. Jadi ini fisiknya inaktif ya, geraknya kurang olahraga ya. Tidak seperti orang-orang zaman dahulu ya, yang selalu bergerak, selalu berburu, bekerja. Sekarang kan dimanjakan ya. High meal frekuensi makan terlalu tinggi. Ya. Kemudian high glikemik, gula terlalu tinggi. Kalori ekses ya. Lonjakan kalori yang tinggi. Kalau ini ada kelebihan semua nggak gerak, akhirnya apa? Ada kelebihan energi. Ya, listrik ini kan energi. Kalau ada kelebihan energi nanti akan dikirim ke liver untuk dirubah menjadi lemak. Ya, lemak menjadi trigliserid. Nah, ini kenapa trigliseridnya tinggi? Ya karena kelebihan makan, ya, nggak pernah puasa. Ya, jadi kalau kolesterolnya tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, itu bukan karena banyak makan lemak, tapi karena banyak makan gula karbohidrat. Kelebihannya itu oleh liver diubah menjadi lemak, disimpan dalam jaringan lemak, dalam perut kita, pipi kita, paha kita. Ya. Kemudian gula yang berlebih ya akan dikirim ke otak. Ini menyebabkan ya banyak inflamasi peradangan di otak. Kemudian ke sel imun menjadi kronik low grade, artinya kronik berarti radang terus menerus ya. Low grade inflamasi ini radang level rendah tapi terus menerus ya. Nah ini nih ya yang menyebabkan fatalitas COVID. COVID itu fatal bagi mereka yang mengalami kronik low grade inflamasi ya. Contohnya pada mereka yang diabetes, pada yang gemuk, yang badannya gede-gede gemuk itu dia rawan kena COVID itu banyak yang meninggal karena apa? Terjadi low grade inflamasi karena gula ya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang kecil-kecil yang slim, sering puasa, makannya nggak begitu banyak, itu lebih aman ya. Karena low grade inflamasinya itu enggak terlalu over. Nah, ini lifestyle mager ya. Nah, ini harus segera ditinggalkan. Nah, ini gula darah yang tinggi ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, atau pilih keton. Nah, keton yang ini ya saya sebutkan. Keton. Jadi keton itu adalah dalam rangka untuk menghidupi otak ya. Otak merupakan organ paling vital manusia. Ya. Otak sebagai manajer tubuh ya. Jadi otak itu pengatur utama tubuh kita. Karena pentingnya otak, maka otak itu dilindungi oleh lapisan pelindung namanya membran sawar otak atau brain blood barrier ya. Jadi ini semacam lapisan untuk melindungi otak supaya apa? Supaya bakteri, virus itu nggak gampang masuk ke otak. Jadi itulah sudah disettingnya sama sang pencipta. Ya. Supaya tidak sembarangan zat-zat dari luar itu bisa masuk ke otak. Maka dilindungilah oleh membran sawar otak. Ya, namanya brain blood barrier. Ya. Untuk melindungi otak. Lah, konsekuensinya karena ini sangat ketat penjagaannya, sumber energi itu hanya dua yang boleh masuk, yang bisa masuk, yaitu glukosa dan keton. Jadi sumber energi manusia
itu hanya 2 saja ya yang diperbolehkan masuk ya, yaitu glukosa dan keton. Jadi asam lemak tidak bisa ya. Lemak yang panjang-panjang rantainya tidak bisa. Hanya 2 ini, glukosa dan keton ya. Maka kalau kita belum kenal keton ya, belum ikut DSTO ini, hanya mengandalkan glukosa. Maka ketika nggak makan gula, nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, kita akan terasa lemes ya, karena otak kekurangan gula, karena otak belum kenal keton. Ya. Tapi orang yang sudah puasa, orang yang sudah kenal lemak karena sering puasa, jarang makan, sering puasa medis, sering puasa Senin Kemis, sering puasa Daud, itu punya keton. Jadi kekurangan makan, tidak makan, ya 18 jam, tidak masalah karena punya keton. Ya. Nah itu, lah ini yang akan dilatih dalam kelas DSTO supaya punya keton. Kalau punya keton, nggak makan nasi sehari, nggak kelebihan, kemasukan glukosa, tidak masalah karena punya keton. Ya. Dan keton ini sangat menyehatkan dibandingkan glukosa. Ya. Cuma tubuh ini ketika dua-duanya ada akan memilih glukosa dulu, ya, karena rantainya lebih pendek. Ya. Tapi kalau nggak ada glukosa, maka otak akan mengambil keton. Ya. Dan rupanya keton ini adalah zat sumber energi yang sangat-sangat bagus, luar biasa, karena bersifat antiinflamasi, meningkatkan imunitas, ya, mencegah kejang. Jadi ya, keton ini dulu awal mulanya itu untuk mengobati epilepsi. Ya. Kemudian epilepsi itu kan harus dengan obat terus ya seumur hidup ya, makan obat terus. Nah, ternyata bisa sembuh kalau otak itu ya, epilepsi kan gangguan otak. Otak itu menggunakan bahan energinya bukan dari gula, karena gula itu memang bersifat simpatis ya, artinya mengaktifasi saraf sehingga gampang terjadi kejang. Nah, keton ini adalah saraf parasimpatis, jadi bersifat rem, menenangkan ya, sehingga bagi yang punya saudara atau mungkin kerabat ya punya epilepsi, maka buatlah otak itu menggunakan keton, bukan menggunakan glukosa. Ya, makanya caranya dengan puasa dan hindari karbohidrat gula. Maka sembuh epilepsinya. Ya. Karena keton ini ya sumber energi yang bersifat itu meleremkan, tidak mengaktifasi. Ya. Nah, untuk yang sering kejang, maka disuruh puasa medis dan hindari karbohidrat. Nah itu akan sembuh dan lepas obat. Udah nggak perlu lagi obat phenytoin, obat luminal, nggak perlu lagi. Ini ketonnya. Nah jadi ini pelindung otak ya, pelindung otak. Yang biru-biru ini, jadi ini sangat ketat sekali untuk melindungi otak sehingga hanya gula dan keton yang boleh masuk, yang boleh masuk. Nah, kemudian bagaimana sih supaya otak itu menggunakan keton, nggak menggunakan glukosa, ya. Jadi kalau kita makan gula, karbohidrat, glukosa, maka ini glukosa akan masuk pembuluh darah melewati pankreas, dan itu langsung ke otak, ke sel, dan semuanya ke seluruh tubuh. Tapi kalau kita puasa, ya,
dan tidak makan karbohidrat, gula kan turun. Kalau gula turun lewat pankreas, di sensor pankreas, maka insulin turun. Otomatis insulinnya rendah, glukagonnya tinggi ya. Kalau insulin rendah, maka ini memberi sinyal ke liver, oh tidak ada gula. Maka segera kirim energi ke sel dan ke otak. Nah, liver ini akan mengambil energi dari lemak, dari adiposit. Adiposit ini lemak ya. Lemak ini nanti akan dibongkar ya, seperti kita DSTO ya, di fase induksi, karena nggak makan gula, nasi ini akan dibongkar ya, karena ini atas perintah ini ya, insulin yang rendah ya, dibongkar nanti dipecah menjadi free fatty acid, ini asam lemak, jadi trigliserid itu lemak tubuh, dibongkar jadi free fatty acid dan gliserol. Ya, gliserol itu nanti akan dirubah menjadi gula tapi gula yang sedikit ya, nggak akan berlebihan gula. Kemudian free fatty acidnya ini akan dirubah menjadi keton ya, oleh liver. Lah keton ini nanti baru bisa nyebrang ke otak, ya, nyebrang otak. Ya, kan nggak ada gula, ya. Karena nggak ada gula maka lemak dibongkar menghasilkan asam lemak dirubah menjadi keton baru masuk ke otak. Nah itu. Jadi ya, ini yang terjadi pada orang-orang dahulu. Termasuk kita yang sudah menjalani taat DSTO ya, ketofastosis. Ini yang terjadi ya. Nah, maka kalau ini dibongkar ya apa? Berat badan nanti menjadi ideal, ya, ideal. Sampai kapan? Sampai terjadi efisiensi. Jadi nanti nggak akan dibongkar terus. Ada masa-masanya sudah menjadi efisiensi ya, sehingga ada titik jenuh ya. Jadi kalau tadinya beratnya 70 enggak kok terus-terus jadi 60, 50, 40, 30, 20 jadi 0 enggak. Ya, nanti ada efisiensi nanti ini akan dijaga sehingga energi itu menjadi efisien ya. Jadi tidak akan terjadi penurunan terus-menerus enggak. Karena sel mengalami perbaikan repair di mitokondrianya. Kalau repair di mitokondria itu dengan membongkar sedikit lemak saja itu sudah terpenuhi semua energinya. Nah ini cara membongkar lemak, caranya dengan puasa ya. Kalau lemak dibongkar nanti menghasilkan keton itu untuk kehidupan otak ya. Jadi meskipun nggak makan gula, otak mendapat keton ya, keton dari bongkaran lemak oleh liver. Ya. Ya, jadi energinya ini akan sangat bagus bila semua dari keton ya. Karena gula itu, glukosa itu bisa sampai otak, tapi efeknya itu tadi melengketi protein sekitarnya sehingga menghasilkan inflamasi. Tapi kalau keton enggak, keton melindungi semua. Cuma ketonnya ini keluar kalau kita puasa, itu baru keluar keton. Nah ini ya, trigliserid ini lemak tubuh kita dipecah menjadi free fatty acid dan gliserol. Gliserol ini akan digunakan untuk gluconeogenesis, ini membentuk gula baru, gula yang dari dalam. Nah, gula ini nanti akan digunakan oleh 10% otak dan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu sel yang tidak memiliki mitokondria ya Bapak Ibu. Jadi bahan energinya murni hanya dari gula. Nah, tapi gula ini akan dibuatkan oleh liver. Dari lemak tadi yang 10% itu akan menjadi gula. Nah ini untuk kebutuhan sel darah merah dan sebagian otak. Jadi gula tidak perlu dari luar, itu sudah dipenuhi oleh liver sesuai kebutuhan.
Kemudian trigliserid ini ya hasilnya juga ada free fatty acid. Nah, free fatty acid inilah yang langsung digunakan untuk energi. Ya, energi di otot. Kalau dia akan digunakan ke otak, dia akan dirubah dulu menjadi keton bodies ya, baru bisa ke otak ya. Kalau menuju otot itu enggak usah dirubah menjadi keton, itu bisa langsung digunakan ya. Karena bisa masuk. Tapi kalau untuk otak, karena melewati membran sawar otak tadi, itu harus dirubah menjadi partikel yang kecil dulu, namanya keton. Nah, itu baru bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi, ini ya, keton itu ada ketika kita puasa, dan itu untuk memenuhi kebutuhan otak. Karena otak bisa hidupnya hanya dengan glukosa dan keton. Glukosa ada ketika makan gula. Ya. Glukosa juga ada tapi jumlahnya sedikit ketika puasa karena pecahan dari trigliserid tadi. Ya. Sementara keton itu ada ketika puasa, ketika tidak ada gula. Maka baru liver menyediakan keton untuk otak. Ya. Terus ini ya, trigliserid lemak tubuh tadi ya mengalami lipolisis atau pembongkaran lemak menjadi free fatty acid ya, asam lemak. Kemudian lah ini dirubah menjadi keton di liver. Ini liver ya, mitokondrianya liver. Liver nanti masuk ke otak. Nah, di otak ini nanti digunakan untuk pertumbuhan sel saraf ya. Jadi sel saraf otak itu membutuhkan lemak. Makanya kalau makan otak ayam itu kan banyak lemaknya ya itu. Ya, karena memang itu berasal dari keton supaya bisa nyebrang ke dalam otak lah. Baru dalam otak itu keton itu dirubah kembali menjadi lemak lagi di sini bisa untuk membuat sel baru. Kalau digunakan untuk energi menjadi asetil CoA untuk digunakan energi dari sel saraf. Ya. Jadi tergantung penggunaannya di otak itu untuk pertumbuhan sel saraf atau untuk energi. Ya. Itu keton. Ya, keton. Maka anak kecil sangat penting ya protein itu yang mengandung lemak itu. Jangan kok anak kecil tidak boleh makan telur, mengandung banyak kolesterol, nah itu salah. Karena kolesterol ini adalah untuk membuat sel saraf, memproduksi sel saraf. Ya, berasal dari lemak trigliserid ini. Ya, ini tadi ya trigliserid. Ya, pecah-pecah jadi gliserol, jadi asam lemak ya untuk kebutuhan otak dan sel otot ya. Ini hasil penelitiannya ya. Jadi yang biru ini keton. Jadi keton itu supaya ada itu memang harus dilatih ya, dilatih ya. Kalau nggak dilatih, kita nggak makan gula ya, nggak makan gula kita akan lemes karena ketonnya belum ada, belum terbentuk karena belum dilatih. Maka harus dilatih dulu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang adaptasinya ini kemarin kok lemas, ya bertahanlah gimana, minum yang banyak ya. Jadi keton ini akan muncul ya ketika 12 jam puasa ya 10 jam 12 ini baru muncul ya. Tadinya kan makan kan glukosanya tinggi nih. Ketika glukosanya tinggi ya keton tidak akan keluar kan itu. Ketika glukosa gulanya turun ya keton mulai naik, mulai ada ya. Nah, ini menurut penelitian ketika orang itu terus puasa terus ya, ini sampai 48 jam
sampai berapa? 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya. Ini baru keton ini naik. Nah, jadi 5 hari itu puncak-puncaknya keton di sini ya, keton di sini ya, gitu. Nah, ini keton. Dan keton ini ya, ini tidak berbahaya kalau gulanya rendah ya. Yang berbahaya itu gulanya tinggi, ketonnya tinggi. Nah, itu yang disebut ketoasidosis ya. Tapi kalau ketonnya tinggi, gulanya rendah, itu disebut ketosis. Ya, ketosis itu aman dan itu malah bagus untuk tubuh. Tapi kalau ketoasidosis itu yang berbahaya. Nah, ketoasidosis itu terjadi pada penderita gula diabetes tipe 1 ya, karena pankreasnya rusak, nggak bisa memproduksi insulin, sehingga tubuh kelebihan gula tapi tidak bisa digunakan sebagai energi, karena insulin itu kan untuk mengantarkan gula supaya bisa masuk sel ya. Tapi gula nggak bisa masuk sel karena nggak punya insulin. Nah, karena nggak bisa sebagai energi, maka sel teriak minta energi. Akhirnya dikirimlah keton, dibongkarlah lemak. Maka ketonnya tinggi, keton dari dalam. Ya. Tapi mulut memasukkan gula dari luar, akhirnya gulanya tinggi, ketonnya tinggi. Nah, itu yang disebut ketoasidosis, itu yang berbahaya. Ya. Tapi kalau kita, ya, karena ketonnya ada dan gulanya tidak banyak, kita nggak makan gula, ya kita aman-aman saja, kan gitu, aman-aman saja. Itu. Jadi ketoasidosis itu terjadi pada penyakit gula, karena gulanya di atas 600-700 yang terus-menerus, seperti itu. Kalau kita gulanya masih sekitar misalnya tinggi-tinggi ya, masih 200-300 ya masih aman. Yang aman ya kita ya, karena nggak makan gula, nggak mungkin gula kita tinggi. Nggak makan gula, mau punya gula tinggi dari mana kan gitu. Gula dari dalam itu hanya sesuai kebutuhan, ya hanya secukupnya, nggak mungkin bisa tinggi. Nah, keton ada dalam tubuh kita pun tidak bisa tinggi karena selalu terkontrol oleh liver kita. Nggak mungkin liver memproduksi keton terus-menerus ya, karena insulin dalam tubuh pada orang normal itu tidak mungkin 0. Kecuali pada diabetes tipe 1 karena memang rusak pankreasnya. Ya. Insulinnya 0 memang. Tapi untuk orang-orang seperti kita, ya, itu insulin tidak mungkin 0, maka keton pun tidak akan mungkin sampai tinggi banget. Jadi mustahil terjadi ketoasidosis, tidak akan terjadi. Nah, ini trigliserid ini ya, trigliserid ini. Jadi lemak tubuh kita itu disebut trigliserid ya, yang ada di perut panjenengan semua, yang ada di pipi panjenengan semua, ada di pinggul ibu-ibu semua ya. Ada di pipi yang gembul-gembul itu ya, itu trigliserid ya. Trigliserid ini adalah lemak untuk disimpan ya, lemak tersimpan dan juga untuk bahan untuk menambal sel yang rusak, itu trigliseridnya. Nah, trigliserid ini akan digunakan untuk energi dengan cara dipecah menjadi 2 substrat, yaitu free fatty acid, asam lemak. Kalau tadi lemak, kalau ini asam lemak ya. Asam lemak itu ada 3 buah diikat dengan gliserol. Gliserol itu gula. Maka kebutuhan gula ketika kita tidak makan gula, maka dipenuhi dari trigliserid ini ya. Ini untuk itu tadi, untuk sel darah merah dan sebagian kecil otak. Jadi manusia itu tetap butuh gula untuk sel darah merah. Tapi gulanya itu akan dipenuhi liver berasal dari lemak tubuh, dari pemecahan trigliserid. Ini ya. Jadi
Seperti itu. Jadi meski nggak makan gula, nggak makan karbohidrat, nggak mungkin gula itu 0. Nggak mungkin gula itu di bawah 50. Nggak mungkin, karena akan dipenuhi oleh liver melalui pemecahan trigliserid. Ya, ini. Ya, ini ya, jadi paham ya, meskipun nggak makan gula, kita nggak akan pernah gula kita 0. Ya. Jadi jangan takut kekurangan gula, ya, karena gula ini akan disediakan liver hasil pemecahan dari trigliserid. Kemudian free fatty acidnya ini akan dibakar untuk energi. Ya, kan kita nggak makan gula, ya. Energinya dari mana? Dari free fatty acid ini. Ya, itu. Maka kalau proses ini terjadi, ya udah tubuh kita menjadi ideal, ya, tidak akan obesitas lagi. Ya. Kemudian lemak-lemak yang ada di pembuluh darah, di jantung akan bersih semua, ya, karena dibongkar semua, dijadikan energi. Sumbatan-sumbatan akan bersih, ya, ya, karena diambil untuk energi. Ya. Tubuh atau liver tidak akan mengambil ke perut dulu kalau dalam jaringan, dalam pembuluh darah belum bersih, ya. Jadi ketika kita nggak makan nasi, karbohidrat, gula, maka kebutuhan energi kita yang diambil dulu dari lemak-lemak dalam pembuluh darah kita. Jadi yang mempunyai kelebihan kolesterol, trigliserid, ada sumbatan jantung, dan sebagainya, lemak-lemaknya banyak di pembuluh darah, itu akan diambil duluan untuk dijadikan energi. Kalau itu sudah habis, baru mengambil di perut-perut kita, di pipi kita. Ya. Yang gembul-gembul itu baru diambil. Nah, seperti itu. Nah, maka dengan sistem ini gampang sekali kan, menyembuhkan kolesterol kita yang tinggi itu gampang banget nih. Makanya Bapak Ibu yang DSTO 8 ini saya harapkan bisa cek dulu ya. Trigliserid, HDL, LDL. Nanti bandingkan nanti 2 minggu kemudian. Ya, nanti lihat hasilnya. Amazing, luar biasa. Ya, ini ya ketogenik diet. Ya, seperti kita di DSTO ini ketofastosis berarti dengan diet keto dan fasting. Ya. Dengan pembongkaran lemak, free fatty acid itu digunakan untuk energi. Nah, untuk kebutuhan otak maka dirubah menjadi keton. BHB itu keton ya, asetoasetat keton. Keton itu ada 3 ya, asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Ya ini bisa molah malik ya. Kalau asetoasetat itu untuk semua sel bisa. Kalau BHB ini yang khusus yang bisa masuk ke lapisan otak ini. Ya. Ya. Jadi BHB keton ini, keton yang BHB ini dari lemak, pembongkaran lemak nanti bisa masuk otak. Nah, otak ini untuk kehidupan otak di sini. Nah, perbandingannya kalau dengan gula ya, itu hanya sedikit gampang capek sebenarnya. Tapi kalau sudah dengan keton, dia mau berlari maraton berapapun akan kuat. Ya. Akan kuat karena apa? Menggunakan lemak, energinya luar biasa. Ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang belum ya, atau masih adaptasi mungkin ya masih menggunakan gula ya sedikit aja capek. Tapi kalau nanti sudah kenal lemak, sudah kenal keton, wah, berapapun tidak akan capek itu. Maka nanti olahraganya saya anjurkan untuk yang olahraga beban ya, angkat-angkat, push up dan sebagainya. Karena kalau olahraga beban pasti ada kontrolnya, yaitu apa? Laktat, pegel. Ya, kalau misalnya push up udah 10 kali, karena kan itu sifatnya anaerob ya, menghasilkan laktat. Itu akan terkontrol dan akan berhenti. Tapi kalau olahraganya ini maraton, lari ini nggak punya capek, maka nanti mentang-mentang nggak punya capek terus menerus lah, nanti malah overdrive, overtraining. Itu juga nggak boleh. Tubuh nggak boleh overtraining.
meskipun waktu ini tidak capek, nanti coba rasakan. Kalau sudah ketosis, ya, nanti tubuh itu tidak akan terasa capek. Pengennya ngopon ridik terus itu, karena punya keton ini. Ya. Nah ini yang dijaga nanti, jangan sampai overtraining, ya, mentang-mentang nggak punya capek terus lari nggak berhenti-berhenti, itu juga nggak boleh. Tubuh perlu istirahat. Nah ini lifestyle ya pemburu ya, orang-orang zaman dulu ya. Dia fasting itu puasa, intermittent fasting, ya, makan sedikit, kalori dibatasi ya. Maka kebutuhan energinya dia full itu mengambil dari cadangan lemak kita. Ya. Dari ini ditarik, ya, ini lemak ditarik oleh liver, dirubah menjadi itu tadi gliserol, gula dan asam lemak. Baru diedarkan, sebagian dirubah jadi keton diantarkan ke otak, sebagian asam lemak bisa langsung digunakan di otot. Ya. Kemudian sebagian ini keton ini sebenarnya untuk memperbaiki sel imun. Ya. Kalau gula tadi merusak sel imun, ya, kalau keton itu memperbaiki imun. Ya. Makanya saya anjurkan kan puasa medis. Ya, selain autofagi juga imun ini. Jadi dengan puasa medis imunitasnya akan meningkat ya, akan meningkat. Ini yang berbicara jurnal penelitian ya, bukan saya sendiri, ini keilmuan ya ini. Itu bedanya. Maka sekali lagi kalau imunnya bagus kok suruh makan-makan itu salah besar, menyesatkan itu ya, menyesatkan. Jadi suruh puasa, maka imunitasnya akan membaik, jaringannya akan repair ya, diperbaiki. Ini lipolisis ya, pembongkaran lemak, FFA, sama ini keton di liver. Jadi keton itu produksinya di liver ya, kemudian diantarkan ke otot, termasuk ke otak. Nah di sini akan dirubah ke siklus Krebs. Jadi di otak pun ada siklus Krebs, ya. Tapi dia melalui keton dulu, karena gula kan tidak ada karena nggak makan karbohidrat gula. Sementara asam lemak juga nggak bisa sampai sana. Supaya bisa sampai otak, dirubah dulu menjadi keton. Keton baru bisa masuk ke otak. Nah, di sana jadi energi, masuk siklus Krebs jadi energi. Ya, ini ya, keton ini ada 3 ya, aseton, asetoasetat, dan hidroksibutirat asid atau BHB tadi ya. Kemudian dia akan melewati ini sawar otak ini ya, kemudian sampai ke otak. Jadi keton ini ada karena tidak makan gula atau sedang puasa atau pada orang-orang yang kelaparan. Nah, BHB beta hidroksibutiraat ini keton ya. Keton ini ya, menurut jurnal penelitian ini tanda menghambat ya. Kalau panah ini menyebabkan ya. Keton ini menghambat NLRP3, padahal NLRP3 ini penyebab inflamasi. Kalau ini dihambat, otomatis inflamasi peradangan dihambat. Terus keton juga menyebabkan memicu HCAR2. HCAR2 ini menghambat inflamasi. Otomatis inflamasi ini akan dihambat oleh keton. Inflamasi menyebabkan penuaan. Karena inflamasi dihambat keton, penuaan juga akan terhambat oleh keton. Nah, itu. Jadi fungsinya ini ya, keton ini menghambat penuaan sebagai anti aging ya. Maka kalau pengen awet muda ya, maka pakailah keton.
Cara pakai keton gimana? Puasa dan rendah gula. Di sini lewat jalur ini juga sama. Menghambat P53. P53 ini yang menyebabkan penuaan inflamasi ini dihambat. Ya. Oksidatif stres, ya, stres tekanan metabolisme dihambat juga oleh keton. Ya. Jadi radang penuaan itu dihambat oleh keton. Nah, ini yang berbicara adalah jurnal penelitian. Ini yang banyak dokter-dokter tidak memahami, ya, menganggap lemak keton itu berbahaya, ketoasidosis, karena nggak pernah belajar, nggak pernah membuka jurnal. Ya. Ini termasuk spesialis-spesialis, ya. Ya. Padahal jurnalnya ini jelas, ya, beta hidroksibutirat keton ini menghambat inflamasi. Termasuk COVID ini juga dihambat. Maka COVID itu saya suruh puasa medis supaya inflamasinya dihambat. Masih meragukan puasa, keterlaluan nek masih meragukan, ya. Masih meragukan fungsi keton, keterlaluan nek masih meragukan fungsi keton. Masih takut keton, keterlaluan nek masih takut keton, ya. Nah, keton ini juga memperbaiki saraf yang tadi saya katakan, ya. Keton itu awalnya untuk obat epilepsi, ya. Jadi orang epilepsi itu, ya, dengan metabolisme keton itu sembuh semua, ya. Ternyata lewat saraf ini, ya. Saraf ini. Memang sifat keton itu adalah memperbaiki sel saraf, tidak merusak saraf. Ke saraf itu bagus, ya. Maka kalau ada saraf-saraf yang sakit, maka beralihlah ke keton. Supaya ke keton makan apa? Enggak makan apa-apa, cukup puasa, ya. Ketika kita puasa, otomatis keton keluar sendiri, diproduksi sendiri. Ya, ini, ya. Ini sama tadi, ya. Kita lewati. Ya, ini, ya, dari lemak, glukosa. Semua bisa menjadi energi, ya. Yang kuning-kuning, tablo kuning ini keton. Ada 3 ini, ya, keton. Keton juga bisa menjadi energi, ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah khawatir atau takut kalau nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, kita mati kelaparan, nonsen. Nggak mungkin, nggak akan pernah mungkin. Ya. Ya. Karena semua bisa menjadi energi. Otak meskipun tidak bisa dilalui glukosa, tapi bisa dilalui keton. Keton inilah yang akan menyumbang energi ke otak. Keton inilah yang nanti akan memperbaiki sel-sel saraf otak. Keton inilah yang akan meleramkan ketika punya epilepsi, gangguan kejiwaan, pakailah keton. Nah, kalori restriksi dengan puasa membatasi karbohidrat, apa yang didapat, ya? Oksidatif stres turun, ya, metabolismenya bagus, jadi radikal bebasnya turun, ya. Hormesis itu kemampuan untuk adaptasi meningkat menjadi tahan banting, ya, gitu. Autofagi meningkat, ya. Artinya apa? Sel-sel yang rusak COVID itu akan dihancurkan. Antiinflamasi meningkatkan peradangan. Inflamasi kronik akan turun. Hormon anabolik, ini hormon untuk kanker anabolik, ya, untuk replikasi COVID. Ini nanti dengan dibatasi ini,
ya, dibatasi ini nanti akan seimbang. Jadi tidak anabolik terus ya. Ya. Nanti ketika jam makan anaboliknya muncul. Ya. Artinya mencetak sel-sel yang dibutuhkan kita. Ya. Kan kita butuh anabolik juga, butuh tumbuh ya. Tapi yang tumbuh itu sel-sel yang normal, yang bagus ketika tidur ya. Tapi ketika kita puasa itu sel-sel yang bersifat kanker, sel yang bersifat virus itu dibunuh semua. Nah, jadi seimbang. Insulin, ya, insulin menjadi sensitif ya. Kalau insulin sensitif itu nanti kita menjadi efisien ya. Jadi nanti untuk peserta yang baru ya mungkin awal-awal banyak penurunan berat badan karena insulinnya kurang sensitif. Artinya sudah ada resisten. Tapi ketika nanti sensitif nanti terjadi efisien ya. Maka nanti penurunannya juga tidak sedrastis awal-awal. Maka nanti kalau titik jenuh udah nggak bisa turun lagi karena memang sudah efisien ya. Insulinnya sudah repair, sudah membaik semua. Jadi kalau sudah membaik semua, udah nggak perlu membongkar lemak banyak-banyak ya karena sudah efisien ya. Maka jangan takut ya ketika ikut diet ini takut berat badannya turun terus sampai 0, enggak mungkin ya. Ketika insulinnya sudah sensitif, maka di saat itulah nanti berat badan itu akan mentok, nggak akan turun lagi. Ya, dan seterusnya. Kemudian vitamin-vitamin ya, vitamin-vitamin juga jangan takut ya. Vitamin A itu ada di mana-mana ya. Di ikan itu ada vitamin A. A itu larut dalam lemak. Maka di telur, hati, ya telur, hati, ikan itu banyak. Jadi nggak usah takut kekurangan vitamin ya. Harus minum vitamin apa kalau diet keto ini? Nggak perlu. Setiap hari kita makan telur, makan ikan itu udah ada vitaminnya. Ya. Vitamin A-nya. Vitamin C itu juga banyak di daging, almond, keju, susu kefir nanti yang boleh. Jadi jangan takut kekurangan vitamin ya kalau makan daging itu ada semua. Ya vitamin D itu berasal dari kolesterol yang kena ultraviolet B itu menjadi vitamin D. Jadi vitamin D itu cukup kita di D aja itu udah punya vitamin D. Kalau pengen dari makanan ya ada ikan, telur, ayam, itu vitamin D banyak banget. Nggak usah khawatir. Vitamin E di telur juga tinggi, banyak. Ya. Di alpukat juga banyak, boleh. Brokoli kan boleh juga. Ikan boleh. Nah, itu. Blueberry boleh kan kita. Nah, gitu. Maka kita sesuaikan dengan yang boleh di ketopastosis ini. Kemudian selanjutnya, selain pola makanan itu kita atur supaya kita memiliki pola hidup menyesuaikan dengan alam, dengan sinar matahari ya. Ketika matahari muncul, maka kortisol ini naik ya. Kortisol ini hormon giat, hormon bekerja, hormon untuk olahraga. Ini akan naik. Nah, di saat inilah saat-saat untuk olahraga, untuk bekerja. Karena ini kortisol naik. Nanti mulai jam 10-11 itu mulai turun ya. Jam 12. Nah, di saat inilah waktu untuk makan sebenarnya. Mulai makan ketika mulai turun makan. Maka jam 12 itu sudah boleh makan ya. Nah, makan nanti diserap. Nah, setelah diserap ini persiapan untuk digunakan membangun sel-sel. Membangun sel-sel itu ketika kortisol di level rendah di saat istirahat. Ini hormon tenangnya mulai naik ketika jam 6 atau matahari tenggelam itu mulai naik. Ini hormon untuk tidur parasimpatis ya. Ketika hormon tidur ini maka sel-sel akan di-repair, diperbaiki ya.
Ya, dengan catatan bahan bakunya harus ada. Bahan bakunya makan ini tadi di jam ini ya. Jam 12 saya sudah mulai makan. Dan nanti jam 8 berhenti makan. Karena ini sel harus berhenti kan itu. Maka pencernaan pun harus berhenti. Nah, di saat inilah mulai sel-sel itu membangun sel baru. Nah, ini nanti akan naik kortisol itu, ya subuh itu naik. Nah, ini persiapan untuk kerja, begitu seterusnya ya. Seterusnya. Ya. Jadi pola kita nanti ya makan mulai jam 12 sampai jam 8 ini ya. Jam 12 ini sampai jam 8 ini. 12 sampai jam 8 malam ini, jam 8 ini ya. Ini waktu kita makan. Nah, waktu kita makan ini bekal untuk sel membangun diri di malam harinya. Ya. Ya. Nah, seterusnya ya, seperti itu. Ya. Nah, sinar matahari itu pengaruhnya ke mata, mata ditangkap, nanti timbul saraf kortisol itu tadi. Terus, ya ini sinar matahari itu berkaitan dengan irama sirkadian. Tadi sudah saya terangkan berdasarkan siang malam itu ya. Jadi makanya jam-jamnya itu ada di protokol ketofatosis, nanti diikuti ya. Ini berkaitan dengan simpatis. Simpatis itu kortisol, ini mengaktifkan ini. Kalau waktu tidur, ini mengaktifkan parasimpatis. Kapan-kapan aja kita bahas khusus tentang saraf simpatis, parasimpatis kalau ada kesempatan lainnya. Ini irama sirkadian ya sudah kita jalani ya. Oke, terus ini lifestyle kita ya. Exercise fasting ini adalah berkaitan dengan stresor atau kortisol. Jadi kita harus berlatih fasting. Jadi olahraga, puasa itu adalah upaya untuk sehat. Ya. Bukan kok olahraga dan puasa itu menyehatkan, enggak. Tapi itu adalah upaya untuk sehat, baru upaya ya. Nah, nanti sehatnya kapan? Sehatnya ketika nanti sudah istirahat ini. Ketika sudah makan. Nah, ini dalam rangka membangun sel-sel yang sehat. Ya, itu. Ya. Jadi istirahat, tidur, ya. Makanan yang no karbo ini adalah waktu sehat. Nah, olahraga dan puasa inilah upaya untuk sehat. Ya. Jadi olahraga itu merusak, ya benar merusak, tapi memang merusak upaya untuk sehat supaya bisa untuk adaptasi. Ya, gitu. Nah, jadi supaya sehat, rubah metabolismemu ya dari gula menjadi keton, nah, jadi sehat. Yang tadinya murni dari luar harus makan apa, makan yang banyak, rubahlah menjadi sering puasa atau ketosis, fasting on ketosis ya, puasa dalam keadaan ketosis. Jadi energinya banyak dari dalam. Ya. Jadi dengan KF ini penyakit apapun bisa diperbaiki ya. Kalau cuma gangren seperti ini kecil ya. Dengan KF, dengan itu kecil udah, enggak usah pakai obat-obatan, suntik insulin, antibiotik. Jalan itu aja nanti 2 minggu, 3 minggu nanti akan sembuh. Ya. Murah banget kan. Enggak usah ke rumah sakit, enggak usah operasi. Enggak. Buktikan aja. Ya. Yang punya saudara-saudara, kerabat yang punya gangren, diabetik ya. Udah jalani seperti ini, akan sembuh.
Ya, ini Prof. Yosinori ya. Hidup adalah keseimbangan antara sintesis dan degradasi. Sintesis itu ketika kita makan, degradasi ya itu ketika kita puasa dan olahraga. Jadi seimbang ya. Ya, kalau kita makan karbohidrat terus, nggak pernah puasa, itu sintesis terus. Ya. Nggak ada degradasi, sampah-sampahnya tetap menumpuk, nggak akan pernah dibersihkan. Gitu. Kita degradasi terus juga nggak boleh, puasa terus, ganti atau mungkin olahraga terus, nggak boleh. Ya. Tapi harus seimbang antara fasting, ya, puasa, dan eating dengan apa? Sleeping, relaxing, itu harus seimbang. Antara waktu berbuka, antara makan harus seimbang. Antara siang dan malam harus seimbang. Ya, itu akan hidup. Ini beliau mendapat hadiah Nobel 2016 karena menemukan autofagi itu. Dan apa yang menjadi dasar pemikiran beliau ternyata dari penemuannya itu sehingga beliau mendapat Nobel adalah keseimbangan antara sel itu kapan dia sintesis, kapan dia degradasi, kapan dia anabolik, kapan dia katabolik, kapan dia berbuka, kapan dia puasa. Oke, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf, kita ada yang mungkin agak teknikal ya, agak berbau medis, mau diawamkan juga susah ya, memang ini medis banget karena saya berusaha menyampaikan secara ilmiah. Ya. Karena kalau nggak secara ilmiah mungkin Bapak Ibu kurang percaya, dikira saya dengan teori saya sendiri. Ya. Nah, ini berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang ada dan diakui, apalagi dapat hadiah Nobel ini diakui dunia, tidak bisa dibantah keilmuannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Dina kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Terus saya kembalikan. Terima kasih dokter atas ilmunya, luar biasa sekali. Tapi nggak usah sekarang bingung antara ketosis, keton dan ketoasidosis ya dok. Yang ditakutkan kan kalau ada ketoasidosis. Kemudian dok, ini kita masih ada 1/4 sampai 20 menit azan maghrib. Jadi saya mohon izin untuk pertanyaan sudah saya rangkum dok dalam web, nanti dalam kirim ke dokter, jadi dijawab langsung. Cuman satu pertanyaan aja dokter, satu pertanyaan saja. Tadi di slide akhir dokter menampilkan bahwa gangren itu bisa pulih. Gitu. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Bu Wit. Bu Wit bertanya, untuk yang gigi berlubang atau krowok itu apakah perlu dicabut? Nanti jangan-jangan habis di STO tumbuh lagi gitu dok. Apakah perlu dicabut itu dok untuk yang gigi gangren yang bisa tertutup rapat gitu ya? Seperti itu. Mohon dijelaskan dok. Ya, oke, makasih. Jadi untuk gangren ini ya dengan sistem diet ini, DSTO ini, ketofastosis, itu nanti kan sel-selnya repair, ya, artinya gulanya normal, HbA1c-nya normal, tidak perlu obat lagi, dan sel-sel ini kan sel rusak sebenarnya, sel rusak ya. Ini nanti akan diperbaiki, artinya yang rusak nanti sekalian dibunuh sekalian dengan autofagi. Ya, sel-sel imunnya yang rusak, sel-sel yang rusak dibunuh sekalian, terus nanti diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, seperti itu. Nah, memang ada satu lagi catatan yang sudah terlanjur tumbuh ini, ya, ini mungkin tidak bisa halus seperti semula kecuali memang harus dioperasi untuk merapikannya, ya. Tapi kalau selnya sudah normal semua, ya dioperasi pun kan cepat sembuh, ya.
tidak akan timbul lagi ya. Asal tetap bisa menjaga dalam keadaan ketosis ya. Jaga selalu ketosis ya. Jadi yang punya diabetes apalagi sudah komplikasi, jaga ketosisnya ya. Jangan sampai terjadi hiperglikemi lagi ya. Kalau terjaga ini akan sembuh ya. Artinya kalau hanya ingin lukanya hilang, nggak sembuh, itu cukup dengan ketosis ini akan sembuh ya. Tapi kalau ingin estetiknya biar rata, nah itu perlu mungkin operasi kecil, operasi minor untuk meratakan. Nah, seperti itu. Itu Mbak Nina. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Ya dok, karena kita sudah menjelang maghrib, mohon izin Bapak Ibu jika saya banyak salah dalam memoderatori acara hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dokter, mohon izin besok minggu depan ditunggu lagi sharing ilmunya ya dok. Buat keluarga DSO, jangan bosan ya dok berbagi ilmu. Oke, siap. Siap. Ya, Baik, nanti request-nya apa? Nanti bisa disampaikan. Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan yang ingin dijelaskan dokter apa? Kemarin sudah kanker, sudah keton, Ya. apalagi udah COVID. Ya, nanti bisa ya. Di grup ya. Nanti bisa di grup. Bapak Ibu pengen tahu apa? Apakah ini ada diabetes sudah terangkum. Baik. Bapak Ibu, karena sudah sore dan kita persiapan untuk sholat maghrib, untuk segera ke masjid, untuk sudah mau azan maghrib, bagi yang menunaikan, saya mohon izin dan Dr. Iskandar terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah dibagikan. Jangan bosan-bosan dan semoga keluarga DSTO sehat selalu, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Jadi diet sehat tanpa obat, harus selalu semangat ya dok ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan bergabungnya. Ditunggu minggu depan dokter dengan tema dan topik yang beda. Baik, saya mohon izin untuk menutup link Zoom sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, sehat.